adik-adik, kita udah bersyukur nih ya, Tuhan boleh kumpulkan kita lagi di pagi hari ini untuk sama-sama boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mulai sekolah minggu kita mau nyanyiin lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Oke, mari kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati kami anak-anak-Mu, agar kami boleh dengan sungguh memuji Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di masa pandemi ini kita pasti masih kesulitan ya, nggak bisa keluar rumah, kita harus tetap di rumah, belajar di rumah. Nah, tapi adik-adik, kita percaya ya kalau kasih Tuhan tetap akan selalu menyertai kita. Nah, yuk sama-sama kita mau nyanyiin lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit mungkin goyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit mungkin goyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, sebentar lagi kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau nyanyiin firman Tuhan ku dengar. Kita siapin hati kita untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
lagi ya. Wah, kita bersyukur walaupun kita ketemu secara online. Tapi kita percaya bahwa apa? Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan kita jikalau boleh beribadah pada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan, karena cinta Tuhan. Karena pada saat ini kita masih bisa bersama-sama, masih sehat, boleh beribadah bersama-sama. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, langsung mau ajak kita untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami di dalam mendengarkan firman-Mu, supaya kami mengerti dan pimpin juga Lause yang bercerita, supaya boleh menceritakan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan setiap kami boleh diberkati melalui firman Tuhan yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak masih ingat nggak cerita minggu lalu? Iya, cerita minggu lalu tentang siapa? Barnabas dan Paulus. Paulus dan Barnabas pada waktu itu pergi ke mana? Ke Pulau Siprus. Ketika mereka sampai di Pulau Siprus, mereka berjalan ke Pafos ya, yang ada di Pulau Siprus. Kota Pafos yang ada di Pulau Siprus. Sampai di sana, di Pafos, apa yang terjadi? Benar ya, ada yang sampai di Pafos, apa yang terjadi? Oh iya, ada gubernur Pafos yang percaya kepada pemberitaan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Gubernur Pafos menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, itu semua berkat karena apa? Tuhan beserta dengan Paulus, dan Paulus memberitakan firman Tuhan kepada gubernur di sana, dan dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apakah sampai di sana perjalanan Paulus dan Barnabas untuk memberitakan firman Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus? Ternyata tidak, anak-anak. Paulus kemudian naik kapal lagi. Mereka menuju ke Perga. Sampai di Perga, mereka berjalan kaki. Di Perga, mereka juga memberitakan firman Tuhan. Orang-orang Perga pada waktu itu, orang-orang di sana pada waktu itu belum kenal Tuhan. Banyak dari mereka yang masih menyembah patung-patung, menyembah Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang hidup. Maka pada waktu itu Paulus dan Barnabas memberitakan tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang datang menebus manusia, menyelamatkan manusia, mati di atas kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga, dan dia hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Nah, pada waktu itu ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Dari Perga, maka Paulus pergi ke Antiokhia. Di Antiokhia, Paulus pada waktu itu melihat bahwa, wah, kota ini juga tidak semua percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka pikir, mereka mau pergi kemana ya? Paulus dapat ide. Maka Paulus pergi ke rumah ibadat orang Yahudi. Di rumah ibadat orang Yahudi, maka Paulus mulai menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bahwa Yesus datang sebagai juru selamat. Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Siapa yang percaya akan diselamatkan. Nah, pada waktu itu ada orang Yahudi yang percaya, ada orang Yahudi yang tidak percaya. Anak-anak, kalian tahu tidak, di Antiokhia ternyata bukan hanya tinggal orang Yahudi, ada juga orang Yunani di sana ternyata. Nah, ketika melihat hal itu, Paulus juga memberitakan Injil kepada orang Yunani. Nah, ketika dia memberitakan Injil kepada orang Yunani, orang-orang Yunani mau percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi ketika melihat Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani, khususnya nih ya, orang-orang Yahudi yang tidak percaya, melihat bagaimana Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani, wah, mereka menjadi tidak suka kepada Paulus dan Barnabas. Mereka tidak senang, mereka kesal, mereka tidak menyukai, dan mereka iri. Karena apa?
melihat Paulus dan Barnabas ketika memberitakan Injil, banyak orang Yunani yang percaya. Wah, apakah Paulus dan Barnabas menjadi takut ketika melihat orang-orang Yahudi tidak menyukai mereka? Tidak. Apakah itu membuat mereka tidak jadi memberitakan firman Tuhan? Tidak. Mereka tidak takut, mereka masih tetap memberitakan firman Tuhan. Karena apa? Mereka percaya bahwa ketika mereka berjalan beserta Yesus, maka Tuhan akan menyertai mereka senantiasa. Ada Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa menolong mereka, memimpin mereka. Tuhan yang mengutus mereka, Tuhan juga akan menjaga mereka. Itulah sebabnya mereka tetap memberitakan tentang firman Tuhan. Karena mereka ingin orang-orang mendengar tentang Tuhan Yesus dan diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Mereka boleh hidup bersama Tuhan. Wah, mereka boleh menjadi muridnya Tuhan Yesus. Itu kerinduannya Paulus dan Barnabas. Nah, pada waktu itu orang-orang Yahudi tidak suka dengan orang-orang Yunani juga. Kenapa? Karena orang Yunani beda bahasanya dengan mereka, beda budayanya dengan mereka, beda hal-hal yang lainnya dengan mereka. Mereka tidak suka dengan orang Yunani. Kemudian mereka juga tidak suka dengan Paulus dan Barnabas yang bergaul dengan orang Yunani. Anak-anak, kalian tahu nggak? Apakah Tuhan suka dengan perbuatan orang-orang Yahudi pada waktu itu yang tidak percaya kepada Tuhan? Tentu Tuhan tidak suka. Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan bangsa dan suku, bahasa. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Tuhan menerima semua orang. Tuhan mengasihi semua orang. Tetapi orang Yahudi pada waktu itu, khususnya mereka yang tidak percaya, tidak tahu. Maka mereka semakin marah kepada Paulus dan Barnabas. Lalu apa yang mereka lakukan kepada Paulus dan Barnabas? Mereka marah kepada Paulus dan Barnabas. Dan akhirnya Paulus dan Barnabas diusir dari Antiokhia. Nah, ketika diusir, maka Paulus dan Barnabas pun pergi dari Antiokhia. Mereka pergi kemana? Nah, mereka akhirnya tiba di sebuah kota yang bernama Ikonium. Di Ikonium, Paulus memberitakan Injil lagi. Paulus memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Paulus juga memberitakan Injil kepada orang Yunani. Pada waktu itu ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Nah, apa yang terjadi dengan Paulus ketika terus memberitakan Injil di kota Ikonium? Wah, orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka merencanakan sesuatu. Apa rencana mereka? Wah, mereka ingin melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Mereka mau melempar, berencana melempar Paulus dan Barnabas dengan batu. Supaya apa? Mereka tidak bisa lagi memberitakan Injil. Nah, waktu itu apa yang terjadi dengan Paulus dan Barnabas? Paulus dan Barnabas mengetahui rencana mereka itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Ketika mereka tahu, mereka meninggalkan kota Ikonium. Mereka pergi meninggalkan kota Ikonium. Lalu setelah mereka meninggalkan kota Ikonium, mereka pergi ke kota apa? Nah, anak-anak, mereka pergi ke kota yang namanya kota Listra. Kota apa? Kota Listra. Ketika sampai di kota itu, Paulus dan Barnabas melihat, wah, kota ini ternyata banyak orang yang belum percaya. Mereka masih menyembah patung-patung. Bahkan di kota Listra itu ada sebuah kuil yang besar, yang megah, yang indah dibangun oleh orang-orang kota Listra bagi dewa-dewa mereka. Di sana banyak orang warga-warga Listra, orang-orang Listra itu datang membawa persembahan ke kuil-kuil itu untuk dewa-dewa mereka. Nah, pada waktu itu Paulus di situ pun mulai menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus yang dia kenal adalah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati seperti patung-patung dewa-dewa sembahan orang kota Listra. Pada waktu itu ada yang mendengar dan ada yang menjadi percaya dan ada juga yang tidak menjadi
percaya. Nah, pada waktu itu ada seorang yang percaya itu adalah orang lumpuh. Dia lumpuh sudah sejak lama, sejak lahir. Dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa lompat, bukan cuma hanya itu, tetapi berdiri juga tidak bisa dengan kaki sendiri. Pada waktu itu dia percaya Yesus bisa menyembuhkan dia. Saat itu Paulus melihat dia. Apa yang Paulus lakukan? Paulus berkata kepada orang lumpuh ini, berdirilah dan berjalanlah. Bangun, berdirilah dan berjalanlah. Apa yang dilakukan oleh orang lumpuh ini? Apakah orang lumpuh ini hanya diam? Apakah orang lumpuh ini berdiri? Apakah orang lumpuh ini percaya? Ataukah orang lumpuh ini tidak percaya? Wah, dia percaya. Maka dia mulai apa? Mencoba berdiri. Lalu apa yang dilakukan? Dia melompat. Wah, dia bukan cuma berdiri, tapi dia melompat dan dia bisa berjalan seperti biasanya. Dan dia tahu bahwa apa? Dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Hatinya menjadi sangat senang. Wah, ketika orang-orang banyak melihat apa yang dilakukan oleh Paulus, mereka semua takjub, mereka semua kagum, mereka semua keheranan dengan apa yang dilakukan oleh Paulus. Pada waktu itu, apa yang mereka lakukan? Mereka heran-heran, terheran-heran melihat Paulus. Lalu mereka berkata demikian, wah, ini pasti dewa-dewa yang turun menjadi manusia. Ini pasti adalah dewa-dewa kita yang menjelma menjadi manusia. Wah, ketika melihat hal itu, setelah berkata demikian, apa yang mereka lakukan? Mereka membawa banyak persembahan kepada Paulus dan Barnabas. Mereka mau menyembah Paulus dan Barnabas. Mereka membawa bunga-bunga, makanan-makanan untuk diberikan kepada Paulus. Mereka menganggap apa? Paulus dan Barnabas sebagai dewa-dewa mereka yang turun menjelma menjadi manusia dalam rupa Paulus dan Barnabas. Tetapi apakah Paulus dan Barnabas mau menerima persembahan orang-orang Listra pada waktu itu? Paulus dan Barnabas tidak mau menerima persembahan orang Listra. Mereka menolak persembahan orang Listra. Wah, nah ketika mereka sedang keheranan begitu ya dengan apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas, lalu tiba-tiba ada yang datang. Siapa yang datang? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dari mana? Orang-orang Yahudi dari Ikonium. Orang-orang Yahudi Ikonium yang bagaimana? Apakah mereka orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau yang tidak percaya? Ternyata mereka adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang apa? Ingin melempari Paulus dengan batu itu loh. Ingat nggak? Iya, mereka waktu itu sampai di sana, mereka mulai menjelek-jelekan tentang Paulus dan Barnabas. Akhirnya pada waktu itu orang-orang di sana juga apa? Menjadi marah, ikutan ingin melempari batu kepada Paulus dan Barnabas. Maka apa yang terjadi dengan Paulus dan Barnabas? Pada waktu itu orang-orang Yahudi dari Ikonium yang tidak percaya kepada Tuhan mulai melempari Paulus dengan batu. Mereka lempar dan ada orang-orang di sana juga yang ikutan melempar batu kepada Paulus sampai akhirnya Paulus itu tergeletak, jatuh ke tanah, tergeletak, terlihat seolah-olah mati, tidak berdaya, tidak bergerak sama sekali. Maka mereka mulai menyeret tubuh Paulus menuju pintu gerbang luar kota Listra. Sesampai di sana, mereka meninggalkan Paulus di luar kota itu. Mereka tinggalkan Paulus di situ, dan pada waktu itu orang-orang percaya yang sudah percaya kepada Tuhan, murid-murid Tuhan melihat Paulus. Mereka semua sedih dan menangisi Paulus. Tetapi apakah Paulus mati? Paulus tubuhnya diam.
matanya tertutup. Ketika mereka menangis, tiba-tiba Paulus tubuhnya mulai bergerak. Kemudian Paulus bangun. Wah, Paulus kemudian bangun. Walaupun tubuhnya penuh dengan luka, Paulus bisa berdiri sendiri. Walaupun dia kesakitan, Paulus bisa berdiri sendiri. Dan bukan hanya itu, dia juga bisa berjalan. Kemudian apa yang Paulus lakukan? Paulus berdiri, berjalan, dan masuk ke kota Listra kembali. Di kota Listra, apa yang Paulus lakukan? Paulus kembali memberitakan Injil. Paulus tidak menjadi takut untuk memberitakan Injil setelah apa yang dialami. Karena dia percaya bahwa apa? Tuhan beserta dengan dia. Tuhan memberikan dia kekuatan, Tuhan menolong dia, maka Tuhan juga akan beserta dengan dia. Itu sebabnya dia tidak menjadi takut. Anak-anak, dari cerita ini apa yang bisa kita pelajari? Bahwa apa? Ketika Paulus pergi memberitakan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus, Paulus tidak berjalan sendiri. Paulus dan Barnabas tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang Maha Kuasa yang menolong Paulus dan Barnabas ketika memberitakan Injil. Ketika mereka menghadapi kesulitan, pergumulan, Tuhan selalu beserta dengan mereka. Ketika Paulus dilempari batu, kalian ingat siapa yang menolong mereka? Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa juga yang menyembuhkan orang lumpuh di kota Listra? Tuhan Allah. Tuhan Allah memakai Paulus untuk menyembuhkan orang lumpuh di kota Listra. Semua adalah karena Tuhan. Tuhan beserta, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin mereka. Ketika Paulus dan Barnabas berjalan beserta dengan Yesus, maka Tuhan juga akan menyertai mereka. Mereka tidak perlu takut. Nah, anak-anak, dari hal ini kita belajar apa? Sama. Tuhan yang sama, Tuhan yang menyertai Paulus dan Barnabas, Tuhan itu juga lah yang menyertai anak-anak. Tuhan itu juga lah yang apa? Akan memimpin, menolong anak-anak. Tuhan yang Maha Kuasa itu. Dia akan memimpin anak-anak, dia akan menyertai anak-anak kemanapun anak-anak pergi, dimanapun anak-anak berada. Maka karena itu jangan takut, karena Tuhan selalu beserta dengan anak-anak. Ketika anak-anak sakit, anak-anak boleh berdoa, datang kepada Tuhan. Ketika anak-anak sedih, anak-anak juga bisa datang kepada Tuhan, berdoa, meminta penghiburan dari Tuhan. Ketika anak-anak mengalami kesulitan, apakah itu kesulitan dalam belajar, kesulitan melakukan hal yang lain, minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan pasti akan menolong anak-anak. Apakah anak-anak takut ketika harus tidur sendiri? Apakah anak-anak takut ketika merasa kesepian? Anak-anak bisa datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai Paulus memberitakan Injil, Tuhan juga akan menyertai anak-anak. Apakah anak-anak takut menghadapi COVID-19, pandemi ini? Anak-anak juga boleh datang kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Ingat, Tuhan yang Maha Kuasa yang menyertai Paulus dan Barnabas, Tuhan itu juga akan menyertai kita. Tetapi ingat, mari belajar seperti Paulus dan Barnabas yang selalu apa? Jalan serta Yesus kemanapun mereka pergi. Mereka selalu setia kepada Tuhannya. Kita juga mau belajar untuk selalu jalan serta Yesus kemanapun kita pergi. Dan Tuhan yang kita ikuti, dia juga akan beserta kita selama-lamanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami boleh belajar bersama bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Seperti Engkau menyertai Paulus dan Barnabas dalam memberitakan Injil. Tuhan, tolong setiap kami Tuhan untuk selalu mengingat hal ini, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ingatkan kami Tuhan ketika kami sedih, ketika kami merasa kesepian, ketika mungkin ya Tuhan banyak masalah yang kami hadapi, apakah itu di sekolah, ketika harus belajar pertama kali lagi, mulai masuk sekolah lagi ya Tuhan, dan bertemu dengan guru yang baru, kami mungkin tidak mengerti pelajaran yang disampaikan,
Kami tahu Tuhan, Engkau akan menolong kami untuk memahami. Tolong kami Tuhan untuk datang kepadamu, berdoa, meminta pertolongan-Mu. Tolong kami untuk tidak menjadi takut dengan apapun yang kami hadapi, karena kami tahu bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Dan ajari kami Tuhan untuk selalu berjalan serta Yesus. Selalu mengikut Engkau, menjadi murid-Mu yang setia seperti Paulus dan Barnabas, walaupun harus menghadapi banyak tantangan ketika menjadi murid Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, sampai di sini ya cerita Lause. Sampai ketemu minggu depan. Adik-adik, yuk sekarang kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Seperti Barnabas dan Paulus yang tetap setia kepada Tuhan, memberitakan Injil kemanapun dia pergi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, saatnya kita mau memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita beri yang terbaik buat Tuhan kita. Kita nyanyiin lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sertakan hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, pula syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sertakan hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Doa persembahan kita akan dibawakan oleh Adik Evelyn. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami berkumpul untuk belajar firman Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang kami beri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Adik Evelyn. Nah, sekarang sekolah minggu kita sudah selesai. Yuk sama-sama kita mau menutup sekolah minggu kita. Kita nyanyiin lagu Bapa Terima Kasih. Bapa
surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau boleh terus menyertai kami senantiasa. Sebentar lagi Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai aktivitas kami ke depannya. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sampai di sini sekolah minggu kita. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.